Baik, bagian selanjutnya kita lihat tentang frekuensi harapan. Nah, di sini kita ketemu kata frekuensi, berarti banyaknya kemunculan kejadian, dan harapan berarti yang diharapkan untuk muncul. Jadi, secara lengkap, frekuensi harapan adalah banyaknya kemunculan yang diharapkan dalam suatu percobaan. Nah, kalau kita melakukan percobaan, biasanya ada plus minus ya, kadang muncul, kadang tidak muncul, tapi ada frekuensi harapan yang diharapkan muncul berdasarkan dari teori probabilitas. Ya, simbolnya adalah F besar E. E adalah expectation, ya, harapan atau expected, yang diharapkan. Kemudian jika kita punya kejadian A, maka rumusnya adalah FE dalam kurung A sama dengan probabilitas dari kejadian A dikali N. N adalah banyaknya percobaan. Contoh, frekuensi harapan munculnya satu titik, ya, angka 1 atau 1 titik dari sebuah dadu dalam 6 kali pelemparan adalah 1. Nah, berarti kita lihat nih, PA atau peluang kejadian A adalah 1/6, karena satu dadu ya, munculnya angka 1 adalah 1 dibagi 6, karena 6 sisi, dikali 6 pelemparan, berarti 1/6 dikali 6 adalah 1. Tapi bagaimana jika tidak muncul? Nah, ternyata ada teori yang mendukung hal tersebut. Nama teorinya adalah Law of Large Numbers Theory. Nah, di sini mungkin agak bingung kenapa ada kata-kata manga. Manga itu adalah komik ya dalam bahasa Jepang. Komik yang saya maksud di sini adalah yang berjudul QED atau QED, singkatan dari Quote Erat Demonstrandum. Kalau ada yang penasaran silahkan dicari. Seperti ini manganya. Nah, di sini tokoh yang bernama Soma ini menjelaskan kepada Kana, temannya, tentang teori hukum angka-angka besar ya dalam bahasa Indonesia. Misalkan kalau punya dadu dilempar, probabilitas untuk mendapatkan angka 1 adalah 1/6 atau 1/6. Nah, bagaimana dengan teori angka-angka besar? Tapi jika kamu melemparnya 6 kali, nah probabilitasnya hanya 1 kali, itu yang diharapkan. Tapi bagaimana jika lebih? Nah, jadi kalau misalkan 6 kali dilempar, kalau lebih bagaimana? Dan jika 60 kali lemparan juga sepertinya bisa lebih dari 10 ya. 10 kemunculan angka 1. Nah, nanti akan ada muncul grafik nih. Grafik ini di awal mungkin akan tinggi lalu rendah, tinggi rendah, bla 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 ya. Nah, semakin banyak dilempar, maka probabilitasnya akan stagnan atau stabil ke arah probabilitas originalnya yaitu 1/6. Itulah yang disebut dengan Law of Large Number Theory. Kemudian kita punya contoh untuk probabilitas komplement ya, tadi sudah muncul. Ceritanya ada kata komplement di sini. Maksudnya adalah pelengkap ya, complementary probability. Komplement suatu kejadian E yang ditulis E pangkat C adalah pada saat E tidak terjadi. Jadi yang melengkapi E atau di luar E itulah komplement E. Contoh,
kita punya 8 kartu yang dikasih nomor 1 sampai 8 dimasukkan ke dalam kotak. Lalu diambil satu kartu. Nah, S atau semesta adalah 1 sampai 8. Ingat ya, himpunan berarti pakai kurung kurawal. Jika E adalah 1, 2, 3, yaitu kejadian terambil kartu bernomor kurang dari 4, ya, berarti 4 tidak termasuk, maka komplement dari E adalah sisanya, yaitu 4, 5, 6, 7, 8. Dan jika dijumlah E ditambah komplement dari E, hasilnya adalah S, yaitu semesta. Nah, kalau kita lihat probability-nya untuk E3/8, untuk probability komplement dari E adalah 5/8. 3/8 tambah 5/8 berarti 8/8, sama dengan 1, probabilitas sempurna. Nah, sekarang setelah yang sederhana tadi, kejadian sederhana, kita masuk ke kejadian majemuk atau berganda. Ya, di sini yang akan dibahas lebih dahulu adalah untuk gabungan. Nanti ada irisan soalnya. Ingat ya, terbagi jadi 2 untuk kejadian majemuk, yaitu gabungan dan irisan. Dalam bahasa Inggris bisa dikatakan sebagai union. Kalau ada union nih, langsung kebayang huruf U, ya. U yang jadi tanda gabung, ya. Kita lihat probabilitas kejadian majemuk gabungan atau combined joint event. Nah, kata yang menjadi tandanya adalah or atau, ya, atau misalkan di sini ada probabilitas kejadian A atau B, berarti jumlah kejadian dari kalau tidak A, B. Nah, kalau tidak A maka B. Pertanyaan di sini, bagaimana kalau muncul berbarengan? Nah, karena ini atau, nah, sebaiknya kita hilangkan pada saat muncul berbarengan. Contoh, probabilitas red card or ace, kartu merah atau as, maka ditambahkan dulu untuk yang 4 as dengan 26 kartu merah, nanti hasilnya dikurang 2 as merah, ya. Jadi hanya atau nih yang diinginkan, as ditambah kartu merah dikurang as yang merah, jadi 30 dikurang 2, 28, dibagi jumlah total kartu, yaitu 52. Hasilnya 28/52 diperkecil jadi 7/13. Nah, kok bisa dikurang sih? Kita lihat nanti. Kita bahas kemudian kejadian majemuk saling bebas dan saling lepas. Kalau kita punya even 1 dan even 2 pada percobaan yang sama, maka akan berlaku. Nah, probabilitas even 1 digabung even 2, jumlah even 1 digabung even 2 dibagi semesta. Di sini kita lihat ada penjumlahan lalu dikurang. Yang dikurang adalah even 1 diiris. Nah, kebalikannya dari gabungan adalah irisan, diiris, ya. Even 1 iris even 2 dibagi S. Sekarang kita punya persamaan 1, yaitu yang bagian
probabilitas E1 ditambah probabilitas E2 dikurang probabilitas irisan keduanya. Berikutnya, untuk yang saling lepas, tadi sudah kita bahas di depan ya, mutually exclusive. Di sini menggunakan atau. Nah, saling lepas tadi ingatkan ya, ada gambar diagram A sama diagram B terpisah, mutually exclusive. Jadi insya Allah tidak akan muncul secara bersama-sama. Contoh kartu king dan as. Nah, nggak bisa tuh muncul pas diambil satu kartu setengahnya king setengahnya as, ya. Maka kita sebut ini sebagai mutually exclusive events. Maka irisannya nanti akan menjadi 0. Even 1 diiris even 2 sama dengan himpunan kosong. Nah, untuk irisannya tadi 0 karena himpunan kosong. Nah, sehingga persamaan 1 yang tadinya di belakang ada minus nih bisa dihilangkan hingga hanya tinggal dijumlah saja antara even 1 dan even 2 probabilitasnya. Ingat, itu berlaku untuk yang mutually exclusive. Kalau misalkan tidak mutually exclusive, berarti di belakang masih tetap ada tanda minus irisannya, ya. Berarti jadi ingat apa nih, OR atau XOR, ya. Ternyata XOR alias exclusive OR, seperti itu. Dan kita lihat lagi, atau di sini pasangannya dengan tanda plus. Oke. Sekarang setelah kejadian majemuk gabungan, kita bahas yang kejadian majemuk irisan atau slice. Di sini bukan lagi pakai atau, tetapi pakai dan, ya. Sudah pakai dan. Nah, probabilitas A dan B adalah kejadian A dan B secara bersama-sama muncul, dibagi lagi-lagi jumlah yang mungkin dalam ruang sampel. Contoh, probabilitas red card dan ace dan juga as, berarti langsung dihitung saja. Ada 2 red aces, yaitu heart sama diamond. Jadi 2 dibagi 52 diperkecil jadi 1/26. Nah, untuk yang saling bebas sekarang, kalau tadi saling lepas ya, sekarang saling bebas. Artinya kejadian yang satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Kalau diiris, tandanya bukan lagi plus tapi sekarang kali, ya, perkalian. Nah, di sini E1 dan E2 saling bebas jika dan hanya jika, if and only if, ya, seperti ini disebut saling bebas. Kartu merah independen dengan keluarnya kartu as. Nah, bisa jadi kartu yang keluar itu bukan as, tapi tidak saling mempengaruhi. Dengan kata lain, penghubungnya dan hasil probabilitasnya akan bertambah kecil. Kalau di jumlah, ya, dibandingkan dengan dikali, insya Allah yang akan semakin kecil adalah yang dikali, karena bagian penyebutnya akan semakin besar, makanya probabilitasnya akan semakin kecil. Kita lihat di sini,
Untuk yang red cards and ace berarti probabilitas red cards dikali probabilitas ace. 1/26 diperoleh dari 26 red card dibagi 52 dikali 4/52. Diperkecil ya, hasilnya adalah 1/26. Bandingkan dengan yang sebelumnya. Tadi kan ada pakai atau ya, saya back sedikit. Nah, maaf, kita ingin melihat. Nah, maaf, di sini letaknya. Untuk yang red card or ace 7/13 lebih besar daripada yang 1/26. Ya, logikanya adalah kalau or berarti salah satu saja boleh muncul. Tapi kalau yang N harus dua-duanya muncul karakternya secara bersama-sama. Saya coba forward, maju lagi. Nah, seperti itu. 1/26. Nah, sekarang kita masuk ke probabilitas kondisional. Maaf. Nah, kondisional nih. Ada kata kondisi di sini. Artinya adalah syarat, ya. Probabilitas kejadian A akan terjadi dengan diberitahu bahwa kejadian B telah terjadi. A will occur given that B has occurred. Ya. Jadi bahasa Inggrisnya adalah given that. Tandanya adalah garis tegak lurus. Di sini kita punya rumus P A kondisional B, bisa dibilang seperti itu, atau P A given that B sama dengan P A and B, P A dan B dibagi PB. Jadi yang menjadi syarat adalah B, itulah yang ditaruh di bagian penyebut. Sedangkan atasnya N saja, bisa dibolak-balik lagi, A dan B atau B dan A. Tapi tetap untuk yang penyebut adalah kondisionalnya, kondisinya, syaratnya. Tadi kan B telah terjadi baru A, ya. Jadi kondisinya B sudah terjadi baru A. Nah, contoh P probabilitas red card given that it is an ace, 2 kartu as, berarti yang A dan B ya, dibagi 4 as setengah. Seperti itu. Ini kan langsung muncul ya, dan sedangkan yang bawah asnya karena dia adalah kondisionalnya. Nah, kalau pakai tabel kontingensi juga bisa. Di sini kejadian kondisional. Tabel kontingensi tadi apa? Tabel yang memadukan antara baris dan juga kolom. Untuk yang kolom ada color dari kartu, yaitu red sama black. Sedangkan yang baris yaitu tipe dari kartunya, apakah dia as atau bukan as. Itu aja dibagi jadi 2 ya. Nah, di sini bisa lihat nih, bisa dilihat jumlah masing-masing. Yang red as ada berapa, red non ace ada berapa, black ace ada berapa, dan seterusnya. Ingat, dijumlahkan ke bawah dan juga ke samping. Jumlahnya juga harus tetap, walaupun ke samping atau ke bawah, tetap ruang sampelnya 52. Sehingga kalau kita mau membuat probabilitas kondisional, tinggal lihat tabelnya aja. Probabilitas ace and red dibagi probabilitas red.
2/52, karena ini probabilitas ya, berarti harus tetap dibagi ruang sampel, dibagi 26/52. Tinggal coret 52-nya, hasilnya 2/26 diperkecil jadi 1/13. Nah, konsep probabilitas kondisional inilah yang nanti insya Allah akan diterapkan pada teorema Naive-Bayes atau teorema Bayes. Oke. Nah,